Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Entrin Mimin Kurniati dari SDN Imogiri, Kabupaten Bantul, calon guru penggerak Angkatan 9. Saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro sebagai tugas modul 1.1 koneksi antar materi. Asas pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantoro. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, sistem among atau menuntun, yaitu kita memberikan kebebasan kepada siswa-siswa untuk belajar sesuatu yang baik berdasar pengalamannya. Yang kedua, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana pembelajaran diharapkan disesuaikan dengan lingkungan anak dan pendidikan lebih menekankan pada kemampuan anak sesuai perkembangan zamannya. Yang ketiga, berpihak kepada murid, yaitu pembelajaran yang selalu mengutamakan kepentingan perkembangan murid. Yang keempat, mengajarkan budi pekerti. Kita sebagai guru diwajibkan harus mampu mengajarkan nilai-nilai etika dan moral kepada anak-anak kita. Yang kelima, menghamba kepada anak, yaitu kita mendidik anak dengan tulus ikhlas tanpa mengharap imbalan. Yang keenam adalah pendidikan Triloka yang selalu mengingat semboyan ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutburi handayani. Dan yang ketujuh adalah selalu memegang prinsip trikon, yaitu kontinuitas, yaitu tidak boleh melupakan budaya, konvergensi, pendidikan harus memperkuat nilai kemanusiaan, konsentris, yaitu pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pelajar. Sedangkan dasar yang terakhir adalah pendidikan ibarat petani yang menanam padi, yang bermakna bahwa sekolah sebagai ladang dan guru menyebarkan benih atau bibit padi tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tumbuh tanaman lain. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah yang pertama, hanya mengejar materi dan lebih banyak menghafal. Jadi di sini anak-anak merasa terbebani dan pembelajaran tidak menyenangkan. Yang kedua, mengutamakan nilai akhir bukan proses. Jadi di sini saya hanya beracuan pada nilai KKM saja, tanpa melihat bagaimana proses anak dalam mencapai nilai tersebut. Yang ketiga, saya lebih dominan dalam pembelajaran. Jadi, siswa tidak mempunyai kesempatan untuk mengeksplorasi diri dalam mengungkapkan pendapatnya dalam pembelajaran. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa yang terpenting dalam pendidikan adalah penerapan budi pekerti anak, bukan hanya nilai kognitif saja. Yang kedua, saya memahami karakteristik peserta didik yang mempunyai potensi dan bakat yang berbeda-beda. Yang ketiga,
Saya menyadari bahwa anak merupakan sesuatu yang unik dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk tumbuh sesuai kodratnya. Yang keempat, memberlakukan anak sebagai subjek dalam pembelajaran, dan guru hanya bertugas menuntun anak. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, sehingga anak lebih tertarik dan senang dalam pembelajaran yang saya berikan. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu critical thinking, creative collaboration, dan communication. Di sini, saya harapkan anak nanti mempunyai pengalaman yang lebih bermakna dalam pembelajaran yang saya berikan. Yang ketiga adalah penerapan sikap baik melalui pembiasaan. Jadi di sini anak saya berikan pembiasaan tegur, senyum, salam, sapa, dan juga berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, agar mereka selalu bisa mempraktekkan kegiatan tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.